Halo rekan-rekan, setelah pada video sebelumnya kita membahas fungsi lookup. Nah, pada video kali ini kita akan membahas fungsi sejuta umat pada aplikasi Excel, yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Langsung saja, apa sebetulnya kegunaan dari fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini? Ini kegunaannya adalah untuk mencari data pada suatu tabel. Jadi lookup-nya di sana itu menunjukkan sama halnya dengan fungsi lookup. Jadi untuk mengisi suatu data kita harus melihat data dari tabel lainnya. Nah, tabel ini disebut dengan tabel rujukan atau tabel referensi, di mana pengisiannya ini nanti akan menggunakan data acuan tertentu. Nah, orang yang baru saja mempelajari Excel biasanya bingung dengan istilah V dan H-nya di sini. Kenapa ada VLOOKUP dan HLOOKUP? V-nya ini sebetulnya berasal dari vertikal, jadi vertikal lookup, dan H-nya ini berasal dari horizontal atau horizontal lookup. Maksudnya adalah tabel yang kita lihat atau tabel rujukannya itu bentuknya seperti apa. Kalau misalkan tabel rujukan yang kita lihat itu bentuknya seperti ini, artinya vertikal, disebut vertikal, datanya tersusun secara vertikal ke bawah, maka fungsi yang digunakan adalah VLOOKUP. Namun jika tabel rujukan yang kita lihat bentuknya horizontal seperti ini, jadi datanya memanjang ke samping, maka fungsi yang digunakan adalah HLOOKUP. Itu saja sebetulnya perbedaannya. Jadi bukan dilihat dari data yang mau kita isi, tapi dilihat dari bentuk tabel rujukan atau tabel referensinya. Sekali lagi, jika tabelnya berbentuk vertikal, maka yang digunakan adalah VLOOKUP, dan jika tabelnya berbentuk horizontal, maka fungsi yang digunakan adalah HLOOKUP. Kita lihat sekarang aturan penulisannya. Ini agak lebih mudah. Di sini ada contoh seperti ini. Nanti akan kita coba juga. Jadi contoh di sini ada kode A01, kemudian di sini yang ditanyakan adalah harga. Berapa sih harganya? Nah, dilihat A01 ini dari tabel ini ya. Dari tabel ini kan harganya kita lihat A01 ini 9 juta. Bagaimana kita bisa mengisi harga ini dengan menggunakan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP? Yang pertama, kita lihat bentuknya dulu. Bentuk tabel yang dilihat, jadi bukan yang ini, tapi bentuk tabel yang ini yang kita lihat. Ini bentuknya memanjang ke bawah, artinya tabelnya berbentuk vertikal. Karena berbentuk vertikal, maka fungsi yang digunakan jelas adalah VLOOKUP. Oke, itu dulu yang dijadikan pegangan pertama. Kalau tabelnya ke samping, baru kita gunakan HLOOKUP. Karena dia tabelnya berbentuk vertikal, maka kita gunakan VLOOKUP. Sekarang aturan penulisannya ini tersusun dalam 4 variabel. Variabel yang pertama adalah value, table array, call index num, dan terakhir adalah range lookup. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama value dulu. Value ini adalah data acuan. Jadi contoh di sini kita kan mau mengisikan harga nih. Harga ini dengan melihat ke data yang mana. Jadi data acuannya yang mana? Jelas dalam contoh di sini adalah A01. Jadi harga ini akan berubah jika kode ini nanti berubah juga. Nah, itu yang disebut dengan data acuan. Sehingga dalam contoh di sini kita masukkan untuk value ini adalah C4. Berikutnya adalah table array. Table array ini adalah range table rujukan atau range table referensi yang bentuknya tentu saja vertikal. Dalam contoh di sini yaitu tabel yang ada di bawah ini, tabel kode produk dan harga. Nah, yang kita masukkan adalah range datanya saja. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tidak mulai dari sini, tapi mulainya dari sini. Sehingga untuk table array ini kita isikan dengan B8 sampai dengan ke D
10. Itu untuk tabel array. Jadi range tabel referensi atau tabel rujukan yang kita lihat. Berikutnya adalah call index 6. Ini menunjukkan pada kolom keberapa sih hasil yang kita harapkan itu terdapat pada tabel rujukan. Biar lebih jelas, perhatikan di sini. Di sini kan kita mau mengisi harga nih. Nah, harga ini pada tabel di bawah ini berada pada kolom keberapa. Dihitungnya tidak dari sini, itu salah. Tapi dihitungnya dari sini. 1, 2, dan 3. Oleh karena itu call index 6-nya adalah 3. Jadi sekali lagi tidak dihitung dari awal, karena banyak pengguna yang menghitungnya dari awal. Tapi hanya dilihat dari tabel referensi kita saja, yaitu pada range B8 sampai dengan D10. Dan terakhir di sini adalah tipe data acuan. Ini harus kita isikan dengan true atau false. True ini untuk nilai yang mendekati, dan false ini untuk nilai pasti. Untuk true atau false ini nanti akan saya bahas terpisah. Hanya saja dalam contoh di sini nilai yang kita gunakan adalah nilai pasti, yaitu false. Mari kita coba. Kita coba langsung pada Excel-nya. Nah, di sini ada 01 dan kita mau menuliskan harga. Di sini saya hapus dulu tanda tanyanya. Sekali lagi, karena tabel yang kita lihat di sini bentuknya vertikal, maka kita gunakan VLOOKUP seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita mau menuliskan harga berdasarkan data yang mana. Dalam contoh di sini berdasarkan C4 sebagai data acuan kita. Jadi saya masukkan C4, kemudian koma. Berikutnya range yang memuat data referensi atau data rujukan kita. Sekali lagi tidak dari judul kolomnya, jadi bukan ini yang kita ambil, tapi kita ambil hanya dari datanya saja. Sehingga saya ambil dari P8 sampai dengan ke D10. Kemudian koma, nomor indeks, karena kita mau menuliskan harga, dilihat pada range B8 D10 ini harga ada di kolom keberapa? 1, 2, dan 3. Maka di sini langsung saja kita ketikkan 3. Koma, dan untuk nilai yang pasti saya ketikkan di sini false. Kurung tutup, kemudian kita enter dan hasilnya tepat, yaitu 9 juta. Mari kita coba ganti. Kalau ini saya ganti dengan C03 dan tentu saja hasilnya akan berubah menjadi 900.000. Kalau ini saya ganti dengan B02, maaf, hasilnya berubah menjadi 1.500.000. Demikian contoh untuk penggunaan VLOOKUP. Bagaimana dengan HLOOKUP? Saya kembali lagi ke sini. HLOOKUP jelas sama, hanya saja tabel rujukan atau tabel referensi yang dilihatnya itu berbentuk vertikal seperti ini. Data acuannya sama, dalam contoh di sini yaitu H4 di sini ya. Kemudian range-nya ini tidak diambil, tapi yang diambil hanya ini saja. Jadi dalam contoh di sini yaitu H7 sampai dengan J9, H7 sampai dengan J9. Kemudian di sini pada baris keberapa hasil yang diharapkan terdapat pada tabel rujukan. Ini pun sama dengan VLOOKUP. Jadi yang kita lihat di sini hanya untuk range yang ini saja. Baris keberapa? Ini baris ke-1, baris kedua, dan harga ini ada di baris ketiga. Maka kita isikan 3. Dan tipe data acuannya di sini adalah false, masih nilai pasti. Kita langsung coba di Excel-nya, kita pindah ke tabel yang ini. Ini saya hapus dulu, sama dengan HLOOKUP. Data acuannya di sini adalah H4, koma, range table referensi, ingat jangan dibawa judulnya ini, tapi kita langsung bawa hanya datanya saja.
H7 sampai J9, koma, perhatikan nomor baris. Pada tabel referensi kita mau menuliskan harga ada di baris keberapa? 1, 2, dan 3. Maka di sini tinggal kita ketikkan 3, dan untuk tipe datanya adalah false. Kita enter sekarang, dan hasilnya tepat. Mari kita coba ganti di sini B02, dan tentu saja hasilnya akan berubah juga, yaitu 1.500.000. Saya undo kembali. Demikian contoh paling dasar untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Mudah-mudahan rekan bisa memahami penjelasan yang saya sampaikan. Sekarang kita bahas tipe data acuan ini. Kenapa ada true dan kenapa ada false ya. Nah, false ini merupakan nilai pasti atau exact match. Contohnya seperti contoh yang tadi kita lihat. Jadi kalau misalkan kita punya tabel seperti ini, A01 itu sudah pasti laptop, B02 sudah pasti monitor, C03 sudah pasti printer. Tidak mungkin A01 itu monitor. Nah, kalau rekan-rekan berhadapan dengan tabel seperti ini, itu sudah pasti tipe datanya atau range lookup-nya adalah false, yaitu nilai yang pasti. Lantas kapan kita menggunakan true? True ini adalah nilai yang mendekati atau approximate match. Contoh kita lihat di tabel ini. Jadi kalau poin 1 itu cukup 50 baik, 75 istimewa. Bagaimana kalau poinnya 10? Nah, sebetulnya cukup ini kan merupakan rentang 1 sampai 49, baik ini merupakan rentang 50 sampai 74, dan istimewa ini merupakan rentang di atas nilai 75. Ini hampir sama dengan fungsi lookup yang sudah saya bahas pada video sebelumnya. Jadi kita gunakan true untuk nilai yang mendekati atau nilai dalam rentang tertentu, dan kita gunakan false jika nilainya sudah pasti. Kita lihat sekarang contoh penerapannya untuk VLOOKUP dan HLOOKUP ini. Mari kita lihat contoh di sini. Di sini kita akan coba mengisi tabel hasil penilaian ini. Jadi di sini ada nomor induk siswa di kolom yang pertama. Di sini ada poin tiap-tiap siswa, ada yang 75, 50, 85 dan seterusnya. Dan kemudian di sini ada nilai. Kita isi yang nilai dulu. Nilai ini kita isikan dengan melihat ke tabel yang ini. Kita lihat di sini poin 0E, 60D, 75C dan seterusnya. Yang pertama harus kita analisa adalah untuk mengisi nilai ini ya. Tabel yang kita lihat di sini berbentuk vertikal, maka fungsi yang kita gunakan sudah jelas VLOOKUP. Saya langsung masukkan fungsinya VLOOKUP, kurung buka. Nah, sekarang ada di mana data acuannya? Nilai ini akan berubah dengan melihat poin yang ada di sebelah sini. Oleh karena itu, data acuannya sudah jelas. Dalam contoh di sini adalah 75 atau sel C14. Koma, ada di mana tabel rujukan atau tabel referensinya. Untuk contoh nilai ini kan tabel yang kita lihat, yaitu range-nya B4 sampai dengan C8. Saya langsung masukkan seperti ini. Sekali lagi judulnya tidak dibawa. Nah, mengingat bahwa nanti kita akan menjalankan autofill ke bawah, maka ini langsung saya buat absolut agar range tabel referensi tersebut terkunci ya, atau tidak berubah saat nanti kita menjalankan autofill. Koma, sekarang kita masukkan nomor indeks. Pada tabel yang kita lihat, kita kan di sini mau mengisi nilai. Nah, pada tabel yang kita lihat, nilai ini berada di kolom keberapa? Ini kolom ke-1 poin, dan nilai ini ternyata ada di kolom yang kedua. Maka tinggal kita isikan 2. Masuk ke range lookup atau tipe data. Perhatikan di sini bahwa datanya ini tidak pasti atau mendekati. Nilai E ini, contoh ya, nilai E ini merupakan nilai 0 sampai dengan 59 dan seterusnya. Karena datanya
approximate atau tidak pasti, maka di sini kita gunakan true. Saya ketikkan kurung tutup, kemudian kita coba enter dan hasilnya adalah C. Mari kita lihat, hasilnya benar C ya. Mungkin saya coba ketikkan 70 dan hasilnya adalah D. Padahal 70 tidak ada di sini, tapi dia berada pada rentang 60 sampai 74. Jadi nilainya di sini adalah D. Saya undo kembali. Sekarang bagaimana kita bisa mengisi predikat? Predikat ini bisa kita isi kalau kita melihat ke tabel yang ada di sini. Bentuknya adalah horizontal atau memanjang ke arah samping, sehingga sudah jelas fungsi yang kita gunakan untuk mengisi predikat adalah lookup. Langsung saja saya ketikkan sama dengan lookup, kurung buka. Nah, sekarang data acuannya kemana? Jangan melihat ke sebelah. Data acuannya bukan yang ini. Karena kalau rekan-rekan mengambil ke sini, C ini tidak ada di sini. Kita tidak mendapatkan nilai C pada tabel referensi di sini. Tabel referensi atau tabel rujukan yang kita lihat itu hanya memuat poin, maka data acuannya tetap diarahkan ke poin, yaitu yang ada di sel C14. Koma. Sekarang kita masukkan range tabel referensi atau tabel rujukan yang kita lihat. Ini sudah jelas dalam contoh di sini adalah F3 sampai dengan J4. Sama halnya dengan VLOOKUP, untuk mempermudah autofill ini saya absolutkan dulu. Koma, berikutnya adalah nomor indeks baris. Perhatikan pada tabel referensi kita mau mengisi predikat. Predikat ini ada di baris keberapa? Baris pertama adalah poin dan predikat ini ada di baris yang kedua. Maka nomor indeksnya kita isikan 2 di sini. Koma lagi, tipe data atau range lookup sama dengan nilai, ini sudah pasti approximate match atau nilai yang mendekati. Maka saya masukkan true. Kurung tutup dan kita dapatkan bahwa predikatnya adalah cukup. Dan tentu saja untuk mengisi yang bawah kita tinggal jalankan autofill seperti ini. Sehingga hasilnya ditampilkan. Ini salah satu contoh penerapan VLOOKUP dan HLOOKUP. Dengan mudah kita bisa mengisi kolom seperti nilai dan predikat ini dengan melihat ke tabel-tabel referensi yang ada di sini. Kita lihat contoh penerapan lainnya. Saya masuk ke practice 2. Nah, di sini misalkan kita punya satu tabel lengkap seperti ini. Ada kode produk, nama produk, lokasi gudang, kemudian di sini ada harga. Contohnya di sini kita pengen agar pada saat kita menuliskan kode produk tertentu, misalkan saya masukkan di sini A11. Maka nama produk, lokasi gudang, dan harga ini secara otomatis akan terisi. Seperti itu ya case-nya. Mari kita coba, ini saya biarkan aja, saya isi dulu dengan A11. Pertama kita akan mengisi nama produk dulu. Seperti biasa, yang harus diperhatikan adalah dilihat dari tabel referensinya dulu. Ini tabel rujukan atau tabel referensi yang mau kita gunakan. Bentuknya memanjang ke bawah sehingga kita harus menggunakan VLOOKUP. Maka saya langsung masukkan sama dengan VLOOKUP. Data acuan. Nama produk ini akan berubah jika kode produk berubah. Nah, kode produk ini adanya di sel G2. Berarti saya tinggal klik sel G2 di sini, kemudian koma di sini, seperti ini. Sekarang range tabel referensinya ini sudah pasti, tidak dari A2, tapi kita mulai dari A3 sampai dengan ke D22. Koma lagi di sini, saya tidak jalankan autofill sementara ya. Berikutnya adalah nomor indeks. Mari kita lihat, kita mau mengisi nama produk.
pada tabel referensi kita nama produk ini berada di kolom keberapa. Ini kolom ke-1, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, dan ini kolom keempat. Nama produk ini ada di kolom kedua. Berarti di sini tinggal kita ketikkan 2. Kemudian koma, bagaimana dengan tipe data atau range lookup-nya? Kalau kita perhatikan di sini, contoh bahwa A11 ini sudah pasti keyboard USB, sudah pasti Bandung, sudah pasti harga sekian. Demikian halnya dengan kode produk yang lain. Artinya ini nilainya sudah eksak, sehingga di sini saya tinggal masukkan false, yaitu untuk exact match atau nilai yang pasti. Kita enter, dan hasilnya adalah keyboard USB. Saya coba rubah dulu. Mungkin saya ketikkan A12 dan sekarang berubah menjadi keyboard wireless, artinya sudah benar ya. Bagaimana mengisi lokasi gudang dan harga di sini? Nah, kita lihat di sini. Ini sebetulnya fungsinya sama saja. Artinya begini, data acuannya tetap ke sel G2. Jadi data acuannya tetap ke sini kan. Kemudian range table referensinya tetap di sini. Tipe datanya juga sudah pasti kita tetap gunakan false. Hanya saja yang akan berbeda di sini adalah nomor indeks. Untuk mempermudah penulisan formula di sini agar tidak kita ketikkan manual, maka kita buatkan absolute. Karena nilai kunci atau data kuncinya selalu G2, ini saya buat absolute. Range datanya sudah pasti ke sini lagi, maka ini saya buatkan absolute juga. Terus maaf semuanya ya, A3 sampai D22 ini saya buatkan absolute. Nah seperti ini. Kemudian enter. Sehingga untuk mengisi yang bawah saya tinggal jalankan autofill. Nah kenapa hasilnya sama semua? Karena nomor indeksnya semua sama. Jadi sudah pasti ini akan mengarah ke keyboard USB, yaitu yang ada di nomor indeks yang kedua tadi. Jadi agar hasilnya di sini tepat, kita tinggal mengganti nomor indeksnya saja. Untuk lokasi gudang ini nomor indeksnya 3, dan untuk harga ini nomor indeksnya adalah 4 ya. Saya masuk ke lokasi gudang dulu, saya edit. Di sini saya tinggal ganti menjadi 3. Enter. Dan sekarang untuk harga saya tinggal ganti nomor indeksnya, saya ganti dengan 4 dan enter. Dan sekarang kita lihat hasilnya sudah tepat. Mari kita coba. Misalkan kita ingin mencari kode produk H81, maka saya tinggal ketikkan H81, enter, dan muncullah bahwa kode produk H81 adalah speaker Bluetooth, lokasi gudang Medan, harga sekian. Saya coba data yang lain, C35, enter, dan hasilnya keluar C35 dalam monitor LED Jakarta dengan harga sekian. Demikian contoh penerapan lain dari fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ya, HLOOKUP yang sebelumnya, yang ini hanya VLOOKUP saja. Jadi fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini bisa dibilang merupakan fungsi sejuta umat kalau dalam aplikasi Excel. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini kegunaannya sangat luas, di mana kita bisa ngambil data dari data yang lain dengan cepat, mudah, tanpa harus melibatkan banyak fungsi atau formula yang rumit seperti itu. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Demonya tadi sudah. Seperti biasa, jika ada yang ingin rekan-rekan tanyakan, silahkan tuliskan di bagian komen. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai ketemu lagi di video part-part yang berikutnya.